Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Jumpa kembali dengan saya. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang dua macam tanaman yang bisa mengobati segala jenis penyakit. Apa tanaman itu? Sebelum saya bahas, silahkan like, subscribe, komen, dan share di bawah ini. Baiklah, dua macam tanaman yang mampu mengobati segala jenis penyakit itu apa? Yang nomor satu itu adalah brotowali. Mungkin Anda sekalian tahu brotowali itu tanaman seperti apa. Itu tanaman yang merambat, batangnya berduri, dan itu yang bermanfaat itu batangnya. Tanaman yang kedua itu adalah sirih merah. Anda mungkin tahu sirih merah itu yang seperti apa. Sirih itu ada dua macam, yang hijau dan yang merah. Yang hijau itu banyak digunakan untuk nyirih. Nenek-nenek zaman dulu untuk menyirih. Tapi ini yang kita bahas yang sirih merah, yang daunnya berwarna merah. Sebelum kita bahas tentang caranya mengkonsumsi brotowali atau sirih merah itu bagaimana, itu sebenarnya hanya mudah. Itu direbus aja dan diminum secara teratur sehari 3 kali, 1 gelas atau setengah gelas. Tapi rasanya sangat pahit sekali. Kalau untuk pertama minum sih mungkin mau muntah ya rasanya ya. Tapi kalau sering minum itu akan terbiasa. Bagaimana prosesnya? Rebusan brotowali atau rebusan dari sirih merah itu mampu mengobati atau menyembuhkan bermacam-macam penyakit. Sebelum kita bahas tentang kenapa cara rasa pahit itu bisa menyembuhkan penyakit, kita harus tahu dulu penyakit itu adanya di mana. Medis itu bisa mendiagnosa pasien. Si pasien ini menderita penyakit diabetes, menderita penyakit tipes, menderita penyakit paru-paru, penyakit ginjal, atau penyakit-penyakit dalam lainnya, tifus, DBD. Itu melalui darah. Dokter mengambil sampel darah dan dibawa ke laboratorium, lalu dites sama laboratorium. Dari situ akan terdeteksi pasien sedang mengidap penyakit apa. Nah, 90% lebih semua jenis penyakit itu adanya di dalam darah manusia itu sendiri. Nah, kenapa akhirnya rasa pahit dari rebusan brotowali atau daun sirih merah itu mampu mengobati berbagai macam penyakit? Ternyata setelah kita konsumsi rebusan brotowali atau
rebusan daun sirih merah yang rasanya tadi pahit itu akan mengakibatkan, akan merubah, akan membuat darah kita ini rasanya pahit. Akhirnya dari situlah pengobatannya terjadi. Jadi darah kita menjadi pahit, yang otomatis itu akan membunuh bakteri, virus, kuman-kuman penyakit yang atau racun-racun penyakit yang ada di dalam darah tadi. Dengan sudah terbunuhnya kuman, bakteri, racun-racun yang ada di dalam tubuh atau virus yang ada di dalam tubuh, itu bisa dipastikan kita akan sehat. Cuman cara bekerjanya, kalau obat herbal itu lambat. Lambatnya itu kita tidak bisa spontan begitu minum sekali 2 kali itu sembuh, itu tidak. Kita harus bersabar dan kita harus continue minumnya setiap hari. Nah, di 1 bulan, di 2 bulan pasti sudah ada perubahannya. Dan untuk mengolahnya atau merebusnya daun sirih merah atau brotowali tadi, itu bagusnya itu memakai kuali yang dari tanah. Kalau kita pakai logam, panci yang dari aluminium, periuk atau sejenisnya yang jadi logam, itu kandungan logamnya akan bercampur ke dalam hasil rebusan dari sirih merah atau brotowali tersebut. Tapi kalau kita tidak punya kuali atau bahan yang dari tanah, itu kita tidak masalah karena sangat kecil kandungan dari logam dan itu tidak akan membahayakan. Karena itu kita pakai untuk memasak setiap hari. Dari situlah manfaat dari brotowali atau daun sirih merah tadi. Semoga teman-teman bisa membagikan resep ini kepada saudara, kepada tetangga atau keluarga yang sedang sakit. Dan ini sangat mudah, sangat murah. Mari kita selalu belajar apa yang telah Tuhan ciptakan di dalam dunia ini, semuanya itu pasti ada manfaatnya. Kita pelajari satu persatu tanaman, daun-daunan, ini fungsinya untuk apa dan ini fungsinya untuk apa. Tuhan tidak akan menguji umatnya di batas luar kemampuan. Yakinlah Sang Pencipta itu adalah penolong kita semua. Hanya sampai di sini dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.